Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma badu. Pertama-tama saya mau meminta maaf kepada semua teman-teman yang menonton video ini. Mohon maaf mungkin penampilan saya sedikit tidak sopan ya, karena menggunakan mukena tidak resmi, dikarenakan kondisi badan saya sedang tidak stabil. Saya sedang melakukan isoman sudah 1 minggu, namun dikarenakan ada tugas dari kampus mata kuliah pendidikan lingkungan sosial budaya dan teknologi dengan dosen pengampu oleh Bapak Irfan Hilmi, jadi saya menguatkan diri untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas beliau. Seharusnya mungkin video ini dibuatnya itu bersamaan dengan teman saya, karena temanya itu dibuat secara talk show ya. Namun emang karena kondisi badan saya tidak stabil, sedang isoman, jadi saya memenuhi tugas ini dengan cara membuat video daring. Jadi masing-masing buat video. Mohon maaf karena batuk. Nah, saya dan teman saya Anja Sugarti itu di kelompok 12 dan kebagian tema tentang tingkatkan takwa melalui kepedulian lingkungan dengan judul upaya lain yang dapat dilakukan bagi bumi ini. Sebelum kita ke pembahasan tentang talk show-nya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang upaya lain yang dapat dilakukan bagi bumi ini. Mungkin salah satunya itu untuk penyelamatan bumi ini ya, tentang global warming. Di sini saya akan menjelaskan apa sih upaya lain yang dapat dilakukan bagi bumi ini. Menurut saya yang dapat kita lakukan untuk bumi ini yang pertama yaitu penyelamatan bumi. Karena apa? Seperti yang kita ketahui sekarang banyak masyarakat yang menebang pohon di hutan, tapi mereka itu tidak ada program untuk menanam kembali pohon tersebut, sehingga hutan-hutan di Indonesia itu sekarang kebanyakan semuanya menjadi hutan gundul ya, hutan gersang gitu. Nah, upaya kita untuk bumi ini yaitu salah satunya dengan cara penyelamatan bumi. Kenapa kita harus menyelamatkan bumi? Karena bumi adalah planet satu-satunya yang bisa ditinggal oleh manusia. Namun bumi yang kita pijak saat ini itu sudah berusia sangat tua. Yang saya ketahui, menurut penanggalan radiometrik meteorit, usia planet yang dihuni manusia itu berumur 4,54 miliar tahun. Sangat-sangat tua. Dan bumi kita ini semakin semakin rentan. Ternyata bumi kita itu semakin beranak. Kenapa? Karena yang dulunya hutan-hutan yang sangat lebat, indah, sekarang kian langka. Karena hutan itu sekarang sudah menjadi hutan gersang. Gunungan es di kawasan kutub pun sudah mulai mencair, hingga suhu udara yang makin panas setiap hari. Kenapa? Karena merupakan akibat dari beragam kerusakan lingkungan. Penyebab rusaknya lingkungan itu banyak sekali. Salah satunya yaitu tentang degradasi lahan, pemakaian energi yang berlebihan, air yang langka karena hutan-hutan sudah ditebang dan gundul, gersang, hewan-hewan yang semakin langka dan punah. Tentunya kita tidak mau kan hal tersebut terjadi dan teralami oleh generasi kita yang akan datang. Saatnya kita harus waspada. Kenapa? Karena jika ini berlanjut terus-menerus,
tidak menjadi kemungkinan generasi yang akan datang itu akan terancam lingkungan yang amat besar. Kita itu harus benar-benar waspada dan harus melakukan penyelamatan bumi. Itu adalah upaya lain yang dapat dilakukan untuk bumi ini, yaitu penyelamatan bumi. Kita mengupayakan untuk penyelamatan bumi itu dengan cara menghemat kertas, hemat energi, kenali bahan peralatan yang ada di rumah, memilih mainan anak-anak, barang apa saja yang memerlukan penyimpanan khusus, apa saja yang perlu diwaspadai di dapur, dan apa saja yang perlu diwaspadai di kamar mandi dan tempat cuci. Nah, itu harus kita waspadai dan harus kita lakukan untuk upaya penyelamatan bumi ini. Tanya kepada teman saya, Anja Subiarti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana upaya kita untuk menghemat kertas. Mungkin zaman sekarang kertas itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat penting. Kenapa? Kertas itu sangat penting karena kertas itu dibutuhkan untuk pengadministrasian, untuk belajar dan mengajar. Tapi kita juga harus bisa menghemat kertas tersebut. Jadi caranya begini, ketika di kantor atau di perusahaan, ketika kita mau sekarang kan zaman teknologi yang canggih ya, mungkin semua administrasi itu bisa di print. Nah, sebelum di print itu kita itu harus dicek dulu apakah yang kita akan print itu sudah benar-benar rapi, tidak ada kesalahan. Nah, ketika sudah benar, baru kita bisa mengeprint. Kenapa? Kalau kita melakukan itu tidak dicek lagi, kita ngeprint dalam keadaan salah, tidak dicek lagi, itu kita akan menghambur-hamburkan kertas gitu. Jadi untuk saya sendiri pengalaman di sekolah sebagai TU ya, sebelum pengeprintan itu kita harus mengecek dulu datanya itu benar atau belum. Selanjutnya yaitu tentang hemat energi ya. Hemat energi menurut saya itu dengan mematikan peralatan listrik yang tidak terpakai seperti AC, TV, komputer, lampu gitu. Kalau siang hari jika memang tidak memerlukan lampu ya harus dimatikan gitu. Upaya untuk menghemat energi. Lebih baik kita buka jendela untuk cahaya matahari gitu. Jadi kita tidak memerlukan lagi lampu untuk sebagai penerang, itu sebagai penghemat energi. Selanjutnya yaitu tentang barang apa saja yang memerlukan penyimpanan khusus. Jadi di rumah kita itu harus tersedia untuk barang-barang yang harus disimpan secara khusus. Agar apa? Agar kita terhindari dari penyakit-penyakit gitu. Penyakit kanker misalnya, kita harus lebih berhati-hati dengan benda-benda seperti pelumas bekas ya, terus thinner, acu bekas, terus lampu neon dan baterai bekas. Karena barang-barang itu mengandung PCB dan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kanker dan mutagenik, serta dapat menimbulkan pencemaran air tanah dan dapat masuk ke mata rantai makanan. Jadi barang-barang seperti itu harus disediakan tempat khusus. Setiap rumah itu harus ada untuk tempat seperti itu, tempat khusus seperti itu. Yaitu memilih mainan anak-anak. Nah, sebagai orang tua mungkin ya kita itu harus lebih jeli dan teliti dalam memilih mainan buat anak-anak kita. Apalagi mainan yang terbuat dari bahan plastik. Kenapa? Karena bahan plastik itu mengandung gas yang tidak dapat terurai dari tanah. Jadi lebih baik kita cari mainan anak-anak itu yang terbuat dari kayu atau bahan lainnya yang lebih aman dan juga tentunya ramah lingkungan. Ada juga nih apa saja yang perlu diwaspadai di dapur.
Langkah-langkah yang perlu diperhatikan di dapur itu misalkan gunakanlah baskom mencuci sayur atau piring. Hal ini dapat menghemat 15 kali daripada mencuci langsung di bawah keran. Jadi kita itu mencuci sayuran atau piring itu lebih baik airnya itu disimpan di baskom daripada langsung dari kerannya gitu. Itu lebih menghemat 15 kali. Nah, yang kedua, tidak membiasakan untuk membiarkan air mengalir dari keran tanpa berhenti. Karena air dari keran akan mengalir lebih dari 9 liter per menitnya. Jadi kalau lebih baik ya kita itu menggunakan ember atau baskom untuk menampung air tersebut. Jadi jangan terus-terusan keran itu dihidupkan gitu. Ini apa saja yang perlu diwaspadai di kamar mandi dan tempat cuci. Yang pertama yaitu sabun batangan ya, krim, deterjen pemutih pakaian yang banyak mengandung klorin, pembersih lantai, kaca atau keramik banyak yang mengandung polikloroetilen dan ada juga yang mengandung petroleum produk. Nah, zat-zat ini dapat menyebabkan pencemaran air tanah serta dapat masuk ke dalam mata rantai makanan. Jadi harus lebih hati-hati ya. Yang kedua itu sampo dan sabun mandi ada yang mengandung petroleum produk, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, hidung, paru-paru dan merusak sistem saraf. Untuk itu pilih sabun mandi dengan bahan baku minyak nabati atau hewani dan tidak berbau. Di sini saya akan bertanya kepada teman saya Anja Sugiarti. Anja, pertanyaan pertama untuk kamu yaitu kita tahu kan sekarang keadaan bumi kita sedang tidak baik lagi, sekarang adanya COVID ya, yang semakin membesar korbannya karena COVID. Nah, sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi kita selain dari virus COVID? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi kita ini dalam situasi kondisi COVID saat ini? Upaya kita untuk menyelamatkan bumi bisa dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal kecil. Misalkan kita meminimalisir penggunaan plastik, kita bisa memakai tumbler untuk membawa air minum kemanapun kita pergi. Selama pandemi kita bisa menggunakan masker kain agar bisa digunakan untuk beberapa kali. Lalu ketika kita bepergian dengan jarak dekat, kita bisa menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Dari situ kita pun bisa mengurangi polusi udara. Lalu ketika kita berbelanja ke minimarket atau supermarket, kita juga bisa meminimalisir penggunaan plastik. Kita bisa membawa keranjang belanjaan dari rumah seperti yang berbahan flanel agar kita tidak menggunakan kantong plastik dari minimarket ataupun supermarket. Nomor 2. Sebagai mahasiswa, bagaimana cara menyadarkan semua orang, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita, tentang pentingnya penyelamatan bumi saat ini? Kita sebagai mahasiswa dengan cara memberikan contoh yang baik kepada masyarakat agar ikut mendukung tercapainya tujuan dalam menjaga kelestarian bumi, supaya tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan untuk di masa depan. Karena bagaimanapun mahasiswa yang berperan besar terhadap perubahan suatu lingkungan di mana mereka menjadi seseorang yang membawa perubahan dan dicontoh oleh masyarakat banyak. Nomor 3. Setelah kamu tahu pentingnya menjaga penyelamatan bumi, apakah kamu punya program untuk dilakukan? Dimulai dari hal kecil seperti membuat komunitas mengenai penyelamatan bumi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memulai perubahan kecil dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir, terus harapan kamu tentang penyelamatan bumi ini apa saja?
Semoga dengan perubahan kecil yang dimulai dari hal kecil dari diri kita sendiri akan berdampak besar untuk masa depan. Dan bumi menjadi lebih baik, lingkungan lebih asri agar anak cucu kita masih dapat merasakan kelestarian bumi. Itulah mungkin penjelasan dari saya dan teman saya Anja Sugiyarti. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih, dan untuk teman-teman semuanya jaga kesehatan. Jangan meremehkan penyakit COVID ini ya, karena emang virus COVID ini ada dan nyata. Namun kita juga bisa menghindarinya dengan cara menjaga kesehatan kita, rajin olahraga, dan makanan-makanan yang bergizi. Dan mohon doanya, mudah-mudahan saya segera pulih dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Jangan lupa gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.